Nah, gimana caranya ketika kamu ingin memperbaiki kehidupan kamu? Karena di momen Ramadan ini adalah sebuah kesempatan di mana kamu bisa mengambil sebuah sikap. Oke, kita dengarkan yang satu ini. Saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Nah, setelah mendengar pidato dari Pak Presiden kita bahwa adanya hari tunjangan yang akan diturunkan ke teman-teman semua, terlebih teman-teman dari ojol itu sangat senang sekali ya. Perjuangan setelah bertahun-tahun pada akhirnya mendapatkan juga perhatian dari pemerintah. Lalu bagaimana caranya kita memanfaatkan uang yang sudah kita dapat? Dan mungkin ini adalah suatu cara di mana kalau kamu ingin memulai semuanya dari saat ini adalah langkah yang tepat. Nah, jangan sampai ketika kamu mendapatkan THR, itu yang artinya kamu mikirin bahwa oh ini rezeki nomplok yang memang bisa gua pakai untuk bla 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 bla. Yang diutamakan adalah poya-poya terlebih dahulu. Nah, kalau kamu adalah seseorang yang memang punya kecenderungan ingin meningkatkan kualitas hidup dan juga meningkatkan lagi nih pendapatan yang ada di dalam diri kalian untuk memenuhi kebutuhan lainnya, kamu harus mulai mengambil 3 langkah ini. Tapi sebelum jangan lupa teman-teman semua bakal kita bahas ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan bahas gimana caranya upgrade skill kita dengan modal yang seadanya. Nah, ini menarik banget ya, bahwa seringkali kita terjebak dengan hal-hal yang mungkin sedikit di luar nurul ya. Kalau kita misalnya lihat orang sosial media, flexing sosial media, kita terlalu FOMO kemudian ikutin mereka. Nah, berhubung THR mau turun, ini hati-hati banget ya. Jangan sampai kita terjebak dengan nafsu sesaat. Biasanya kalau kita udah nerima uang, itu udah rasanya nggak sabar banget, pengen belanja, pengen foya-foya, dan pengen senang-senang. Ketika sudah selesai lebaran, yang pada akhirnya kita mulai pusing tuh. Jangan-jangan kita bisa minum promah sebulan ya, karena kita tuh nggak punya lagi bekal untuk beberapa hari ke depan, atau bahkan hutang makin bertumpuk. Kita mungkin nggak bisa lagi mendapatkan uang sebesar itu ketika di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini jangan sampai terjadi ke dalam diri kita. Ada sebuah pengalaman teman-teman ya, ketika kita dapat uang THR, biasanya yang paling utama itu apa sih? Biasanya kita diutamakan dulu untuk keluarga dan belanja ya, tanpa memikirkan sebenarnya hidup kita itu berapa lama lagi sih. Nah, ini problem adalah seperti itu. Nah, kalau buat kamu punya ketertarikan untuk mau melangkah, ada 3 hal yang bisa kamu ambil dari sekarang. Yang pertama, kalau kamu adalah orang yang senang belajar, ini tidak salahnya kamu bisa sisihkan 10% atau 15% untuk upgrade skill baru. Kenapa sih kamu harus upgrade skill baru? Misalnya kan saya tuh udah usianya 30 tahun, 40 tahun, baik. Untuk belajar itu tidak pernah ada batasan usia. Tapi ingat, seseorang yang berilmu itu pasti akan banyak mendapatkan value, baik bagi dirinya ataupun value yang diletakkan terhadap orang lain. Contohnya misalnya, di usia 35 tahun kamu belajar skill digital marketing. Dengan berbasis misalnya kamu pernah bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan. Nah, kalau kamu pertajam lagi skill digital marketingnya, berarti kan kamu bisa mulai dapetin value tuh. Oh, kalau gue mau bisnis, gue bisa mulai dari sini, awalnya dari sini, kemudian begini. Nah, yang keduanya, kamu bisa mulai rancang yang namanya rencana hidup kamu ke depan. Contoh, kalau kamu adalah seorang pekerja, misalnya punya pendapatan atau punya gaji UMR, tetapi biaya hidup kamu itu lebih besar pasak daripada tiang, atau tidak terlalu besar, seperti itulah. Misalnya kalau gaji kamu 5 juta, kamu cuman bisa nyisihkan uang 1 bulan 1 juta untuk nabung, paling mampunya 50.000 per bulan. Nah, ini bisa kamu pikirkan, kira-kira dengan kita nabung 50.000 per bulan itu bisa ngapain aja ya. Nah, kalau kamu adalah orang yang memang ingin meningkatkan pendapatan hidup kamu, uang 50.000 pun bisa jadi modal pertama kamu untuk mendapatkan 500.000 pertama. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya belum ada passion? Karena Kang, ya sudah, kalau belum ada passion berarti konten ini belum cocok buat kamu. Nah, konten ini cocok banget buat kamu yang mau ningkatin pendapatan
kamu dan juga ningkatin skill kamu. Nah, kalau misalnya kamu ingin membangun sebuah anggap saja bisnis. Nah, gitu ya. Kan tapi kan kalau bisnis itu tidak selalu tidak bisa datang sembarangan dan kemudian tidak semua orang bisa berbisnis, betul. Tapi setidaknya kalau misalnya kamu tahu atau ada pengetahuan mengenai bisnis, apakah diri kamu tidak akan terpecut untuk mau membangun bisnis itu sendiri? Contoh saja, misalnya kamu punya uang 50.000. Saya ini mau usaha apa ya kira-kira ya? Bingung kan? Mau jualan makanan di online harus ada modal. Yang keduanya, mau jualan baju, kita juga harus nyetok bajunya. Sederhana saja teman-teman ya. Zaman sekarang itu zaman cukup canggih di era digital seperti ini. Kamu bisa yang namanya bikin sebuah produk digital. Atau kalau kamu misalnya belum ngerti yang namanya produk digital, kamu bisa mulai ikut dulu yang namanya affiliate marketing produk digital. Nah, ketika kamu misalnya sudah mulai terbentuk tuh, oh saya ngerti cara berjualannya seperti ini. Kita ngarahin orang ke dalam landing page, ya teman-temannya, kemudian dari landing page itu nanti akan di-convert ke penjualan jika memang si produknya itu bagus. Nah, ketika kamu punya uang 50.000, itu kamu bisa pakai untuk beli kuota tahap pertama dan kamu bisa mulai langkahnya seperti itu. Nah, dengan membangun value yang ada di dalam diri kamu. Nah, seperti tadi contohnya, kamu punya uang misalnya dapat THR hari ini tuh sebesar 10 juta. Nah, kamu bisa sisihkan misalnya 15%-nya, berarti 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini kamu bisa sisihkan untuk ngambil skill. Misalnya skillnya digital marketing, itu paketnya apa aja sih? Paketnya dengan copywriting ya gitu. Misalnya dengan editing. Nah, tiga skill ini kan cukup bisa memenuhi kriteria kamu tuh untuk mulai ningkatin value kamu di sosial media. Kamu bisa sebar-sebar tuh ilmu-ilmunya. Nah, setelah tiga skill ini dimiliki, kemudian kamu sudah punya modal keberanian, baru kamu akan mulai tercetus bahwa oh iya ternyata bikin bisnis itu semudah ini. Betul apa betul? Rata-rata seperti itu. Banyak sekali orang yang awalnya tidak ada jiwa bisnis, tapi ketika bermain di affiliate marketing, mereka langsung terbangun, oh iya gue bisa bisnis ini, gue bisa bisnis itu gitu. Nah, apalagi kalau kamu bisa menganalisis kira-kira apa aja sih potensi yang bisa mendatangkan konversi setiap harinya. Yang pertama teman-teman ya, yang paling utama adalah kita harus punya produk yang yang market fit ya teman-teman ya. Artinya produk itu cocok banget buat calon audiens kita. Yang kedua adalah jangan lupa kalau audiens itu orangnya nggak sabaran. Ya, kenapa sih nggak sabaran ya? Mereka nggak sabaran karena biasanya ketika mereka ngeliat iklan itu cocok, kemudian menggugah selera mereka, copywriting, kamu bisa ngeracun kepala mereka, mereka langsung klik linknya dan boom, ternyata landing page-nya lama bukanya. Dan para pembeli itu mereka nggak mau nunggu sampai 3 atau 5 detik. Bayangin 3 sampai 5 detik mereka nggak mau nunggu. Nah, di sini solusinya adalah kalian bisa menggunakan Skalef. Jadi Skalef ini kecepatannya luar biasa. Udah gitu kalau kamu misalnya mau buka toko, kamu nggak perlu pusing lagi yang namanya biaya penanganan. Bisa jualan juga yang namanya produk fisik dan produk digital. Dan kalau kamu sudah ngerasa punya value yang lebih, dengan fitur terbarunya Skalef ini ada yang namanya LMS, Learning Machine System, di mana kamu bisa membuat kelas dan di mana membernya pun akan muncul. Luar biasa nggak? Dan menariknya lagi adalah Skalef ini tidak akan maksa kamu untuk bayar di muka kayak tempat-tempat lain ya. Jadi Skalef ini cukup fleksibel sekali. Mereka benar-benar memikirkan yaitu kenyamanan si usernya. Dan kalaupun naik harga, itu kalian juga cuma bayar di 47.000 untuk paket yang basic dan bisa menikmati payment gateway lainnya. Wah, ini kalau menurut Akang luar biasa banget ya. Seorang Kang Almi Al-Ghifari dan Kang Agan Halid ini menciptakan Skalef dengan berbagai macam fiturnya, kemudian memudahkan kita untuk bisa menikmati semuanya. Jadi tenang aja teman-teman, kalau misalnya modal masih terbatas, modalnya 50.000 bisa nabung sebulan, kamu bisa mulai tuh bangun value di konten kreator, kemudian tunjukin skill terdalam kamu, dan kemudian kamu mulai bermain yang namanya landing page ya teman-teman ya. Setelah itu kamu bisa mulai tuh ditata semuanya dengan isi-isi seperti copywritingnya seperti apa, produknya seperti apa. Nah, kalau kamu ngambil Skalef ini dari link yang ada di bawah ini, akan kasih kamu free tutorial bagaimana ngebangun Skalef supaya semakin cantik dan mengintegrasikannya dengan email marketing dan juga dengan chat marketing juga teman-teman ya gitu, WhatsApp marketingnya seperti itu. Nah, ini menarik banget. Jadi semua itu akan saling keterkaitan. Ketika kamu punya modal yang terbatas, juga perlu khawatir. Bangun skill sosial media, kemudian ambil juga
kemampuan khusus yang mau kamu pelajari, dan yang paling utama adalah jangan lupa kamu siapkan bridge page yang akan nantinya menampung audiens kamu supaya kamu bisa lakukan promosi. Nah, jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar, akan bakalan bahas semuanya. Semoga saja konten ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.